Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Siapakah sosok sahabat yang dimaksud? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sahabat Nabi yang satu ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Abu Usamah atau lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Abu Ishaq membacanya Syurahbil radhiyallahu anhu. Dari banyak sahabat Nabi yang mulia, Zaid bin Haritsah adalah sosok yang istimewa, sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Belialah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 37. Sahabat Nabi Zaid bin Haritsah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Sahabat Nabi yang satu ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau bernama Abu Usamah atau lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Abu Ishaq membacanya Syurahbil radhiyallahu anhu. Dari banyak sahabat Nabi yang mulia, Zaid bin Haritsah adalah sosok yang istimewa, sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Belialah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 37. Peneliti di Al-Bukhari Institute Yunal Isra, menceritakan Zaid bin Haritsah merupakan satu-satunya sahabat yang pernah diangkat Rasulullah menjadi anak angkat atau mutabana, sehingga beliau dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Begitu kurang lebih keterangan yang dijelaskan Imam Ibnu Atsir dalam Al-Ghabahnya. Selain itu, sebuah kisah yang sangat dilematis juga pernah menimpa Zaid ketika pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy dari suku As'ad, berujung dengan perceraian. Zainab pun akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah menikahi mantan istri dari anak angkatnya? Jawabannya tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Satu hal pasti, beliau diperintah langsung dari Allah Ta'ala. Dan semua itu untuk menghilangkan tradisi orang Arab dan Yahudi waktu itu yang melarang seorang bapak menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Kisah ini sengaja dirancang oleh Allah untuk menghindari sangkaan orang-orang akan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebab, biasanya anak laki-laki dari seorang Nabi atau Rasul akan mewarisi kenabian ayahnya. Selain itu, penisbatan nama kepada orang yang bukan orang tua kandung berpotensi merusak sistem keturunan seseorang, mengacaukan penentuan warisan dan perkawinan. Masa kecil Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah berasal dari suku Bani Mu'in, ibunya bernama Sukda binti Saklabah. Tidak ditemukan keterangan pasti mengenai tahun kelahirannya, namun Zaid wafat pada tahun ke-8 Hijriah ketika menjadi panglima dalam perperangan Mu'tah. Pada zaman jahiliyah, Ibu Zaid mengadakan kunjungan ke kampung persukuan anaknya itu, kampung Bani Mu'in. Namun secara tiba-tiba sekawanan tentara berkuda dari Bani Alkin bin Jus menyerang perkampungan tersebut dan merampas serta menawan apapun yang berharga dari kampung tersebut, termasuk Zaid bin Haritsah yang akhirnya dijadikan budak belian. Zaid dibawa ke pasar Ukas dan dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Huwailid, untuk bibinya Siti Khadijah bin Huwailid. Pada saat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu belum menjadi Rasul, Zaid pun dihadiahkannya kepada Nabi. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. Lama-kelamaan berita itu terdengar oleh bapak Zaid yang kebetulan juga tengah mencari anaknya. Setelah bertemu dan mengutarakan apa yang dia inginkan kepada Nabi, akhirnya beliau tidak bisa berkata apa-apa melainkan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Zaid, yaitu antara memilih tinggal bersama Rasul atau pulang ke rumah orang tuanya. Zaid memutuskan untuk tetap tinggal bersama Nabi dan sejak itulah Nabi memproklamirkan Zaid sebagai anak angkatnya dengan nama Zaid bin Haritsah.
Status Zaid yang berorang tuakan Nabi Muhammad SAW hanya berlangsung beberapa tahun saja. Karena setelah itu Allah melarang praktik pengadopsian anak dengan cara seperti itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan 37, serta menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari laki-laki muslim manapun. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, "Dan, ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 37. Setelah Allah menurunkan wahyunya dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang menerangkan, anak-anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkatnya. Saat itulah hubungan bapak dengan anak antara Rasulullah dengan Zaid pun terlepas. Kemudian mantan istri Zaid, Zainab binti Jahsy, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijriah yang sebelumnya terlarang dalam tradisi Arab Jahiliyah. Demikian kisah Zaid bin Haritsah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.